Novel 9 Matahari, Bab 456. Di Aula Istana, markas besar keluarga Feng Yun, seorang pria jangkung berjubah kuning merengek, sungguh tak masuk akal. Sungguh tak masuk akal, pria berbaju kuning ini adalah kepala keluarga Feng Yun, Feng Yunzhan, seorang master dari 5 alam gua. Ini pasti ulah orang-orang dari Akademi Tao. Xie Changkong dan 6 tetua Akademi Perawat terluka parah dan tak mungkin bisa melarikan diri. Mungkin Sang Guanwu dan Zhou Tianren yang melakukannya, ucap Yunzhan dengan suara dalam. Patriark, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Berdasarkan kesaksian mata, pemimpinnya adalah seorang anak kecil, kata seorang lelaki tua. Seorang anak, apakah dia sangat berbakat? Tanya Yunzhan terkejut. Paling tidak, anak itu berasal dari alam suanya yang bertanggung jawab atas cabang keluarga Feng Yun kita yang hancur, jelaskan lelaki tua itu. Patriark, saya curiga anak itu kemungkinan Ye Yunfei, tambahnya. Apakah kau mengenalnya? Dia berani keluar dari Akademi Tao. Tanya Yunzhan dengan wajah cemberut. Menurut pengamatan saya, Ye Yunfei sombong dan berani. Dia benar-benar bisa melakukan hal itu, jawab lelaki tua tersebut. Dalam hal ini, kirim Master Klan untuk menangkap Ye Yunfei segera. Kita harus mendapatkan seni bela diri dan teknik khusus darinya. Dengan begitu, kekuatan keluarga Feng Yun kita pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dan mungkin bisa mendominasi seluruh benua langit profound. Kata Yunzhan dengan nada ambisius. Patriark, aku akan melakukannya sekarang. Pria tua itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari istana. Pada saat yang sama, pejabat senior klan Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan juga mengeluarkan perintah seperti itu. Pejabat tingkat tinggi dari pasukan ini semua menebak bahwa apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus dilakukan oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei telah meninggalkan Akademi Tao. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap Ye Yunfei. Apa, klan Siox kita juga telah dihancurkan beberapa poin. Sungguh tidak masuk akal. Di markas klan Zhongzu Siox, seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah memerah berkata dengan marah. Di depan lelaki tua ini, berdiri lebih dari selusin penguasa suku Siox. Orang tua ini adalah patriark dari klan Su, Su Wei. Itu benar, klan Su kita memang telah menghancurkan beberapa benteng. Namun, anggota klan Siox kita tidak menderita kerugian apapun. Klan Feng Yun, klan Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan, hampir semua orang di benteng diambil. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus menjawab, Hei, bisa dikatakan, kami masih berbelas kasih kepada keluarga Siox kami. Sudahkah kamu tahu siapa yang melakukannya? Su Wei bertanya sambil mencibir. Ada desas-desus bahwa Ye Yunfei seharusnya melakukannya. Jawab pria parubaya itu. Oh, Ye Yunfei yang melakukannya. Beraninya dia meninggalkan Akademi Tao. Su Wei sedikit terkejut. Ye Yunfei adalah orang yang sombong, sangat mungkin itu dia. Pria parubaya itu menjawab. Patriark, apakah kami ingin mengirim ahli untuk menangkap Ye Yunfei? Dikatakan bahwa ada beberapa seni bela diri yang sangat pintar di tubuhnya. Sekarang, pasukan keluarga Feng Yun telah mengirim para ahli untuk memburu Ye Yunfei. Petik 2, pria parubaya itu berkata, kekuatan keluarga Feng Yun telah benar-benar mencabik-cabik wajah Akademi Tao dan secara terbuka menghadapinya. Namun, saya selalu merasa bahwa Akademi Pelindung Dao didirikan oleh Master Pelindung, dan pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak semudah yang dibayangkan untuk menghancurkan Akademi Tao. Ayo lakukan ini, suku Siox kita juga mengirim ahli untuk bertindak diam-diam dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, kami Siox, jangan secara terbuka menentang perguruan tinggi Daois. Su Wei berpikir sejenak dan berkata, aku mengerti. Petik 2, pria parubaya itu mengangguk. Hampir bersamaan, di sebuah ruang konferensi, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, Dekan Sangguan, Dekan Zhou, dan beberapa tetua lainnya duduk bersama di aula. Maksudmu, apa yang dikatakan oleh Diakon Zhou itu benar? Tanya Xie Changkong kepada Diakon Zhou dengan suara tidak percaya. Baru saja, Diakon Zhou membawa kabar yang mengejutkan para pejabat tinggi tersebut bahwa beberapa pasukan teratas di Zhongzu, dengan puluhan benteng, telah dihancurkan. Menurut legenda, Ye Yunfei lah yang melakukannya. Sekarang, seluruh Zhongzu berbicara tentang itu, jawab Diakon Zhou. Saya pikir, Din Ye lah yang melakukannya. Di dunia kecil tambang kristal,
dia juga merampok semua orang dari kekuatan itu, kata Dekan Sangguan sambil tersenyum sinis. Apakah tindakan Din Ye itu baik atau buruk? Tanya seorang tetua lainnya. Tentu saja itu baik, Huff. Mereka telah menghancurkan cabang Akademi Tao kita secara terang-terangan. Gerakan Din Ye ini adalah tindakan balas dendam yang pantas dilakukan. Saya merasa senang sekali. Tidak buruk, kata Dekan Zhou. Mereka telah merendahkan kehormatan Akademi Tao kita dan menunjukkan kelemahan kita. Saya mendukung tindakan Din Ye. Tambahnya, Xie Changkong juga mengangguk setuju dan mengatakan, Din Ye telah melakukannya dengan sangat baik. Para pejabat tinggi lainnya juga mengangguk setuju satu persatu. Kejadian ini membuat mereka merasa sangat senang dan lega. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ketika klan Feng Yun, klan Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan, keempat kekuatan ini mengirimkan master mereka satu persatu, bersiap untuk memburu Ye Yunfei. Tiba-tiba, markas besar keempat pasukan ini menerima pesan giok komunikasi dari Ye Yunfei. Tujuan utama dari slip giok adalah untuk meminta pertukaran tawanan perang. Selain itu, pada slip giok itu terdapat ukiran angka yang jelas. Angka-angka itu mewakili semua personel yang ditahan oleh Ye Yunfei dari keempat kekuatan teratas. Setiap kekuatan tersebut memiliki beberapa ratus orang yang ditawan oleh Ye Yunfei. Di antara tawanan itu, ada beberapa master yang memiliki kekuatan alam cair yang dalam. Ye Yunfei meminta agar keempat kekuatan teratas itu membebaskan semua orang dari Akademi Perlindungan Dao yang ditahan oleh mereka, dan menukar tahanan. Lokasi pertukaran tawanan perang akan berada di pegunungan Tianjing. Mengaum, ini tidak masuk akal, nak Ye Yunfei, kamu mencari kematian. Setelah menerima slip giok yang dikirim oleh Ye Yunfei, pejabat tingkat tinggi dari keempat kekuatan tersebut marah dan merengek keras. Ini menunjukkan bahwa Ye Yunfei telah berhasil menghancurkan keempat kekuatan tersebut. Kirim segera pasukan ke pegunungan Tianjin untuk menangkap Ye Yunfei. Bajingan kecil ini terlalu sombong, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Teriakan itu terdengar dari markas keempat kekuatan itu satu persatu. Tak lama kemudian, sekelompok orang keluar dari markas keempat kekuatan tersebut dengan mata memancarkan kemarahan dan bergerak menuju pegunungan Tianjin. Berita itu segera menyebar dengan cepat dan menciptakan sensasi di seluruh Zhongsu. Novel 9 Matahari, Bab 457. Pegunungan Tianjin terletak di wilayah Kerajaan Wutang di Zhongsu. Kekaisaran Wutang merupakan kekuatan kelas 1 di Zhongsu, dan menjadi kekuatan kedua setelah beberapa kekuatan teratas seperti keluarga Feng Yun. Kabarnya, di antara keluarga kerajaan kekaisaran, ada master dari alam Dongtian yang duduk sebagai komando. Sang leluhur, sekarang, sejumlah besar orang dari beberapa kekuatan teratas di Zhongsu telah memasuki wilayah kekaisaran kita. Bagaimana tanggapan keluarga kerajaan kita? Tanya seorang pria tua yang mengenakan jubah naga dengan wajah agung kepada sang kaisar, di sebuah aula samping yang tenang di kota Kekaisaran Wutang. Pria parubaya ini adalah kaisar Kekaisaran Wutang. Sementara pria tua yang dia tanya tampak seperti kulitnya keriput, seperti kulit pohon tua, sangat tua, tetapi matanya yang sesekali terbuka dan tertutup mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Masuklah dengan baik tanpa terlibat dalam apapun yang mereka lakukan, jawab sang leluhur perlahan. Leluhur tua, saya mendengar dari seorang teman baik dari Sekte Kamikaze bahwa sebenarnya ada alasan lain mengapa beberapa kekuatan teratas di Zhongsu berurusan dengan Ye Yunfei dengan meriah. Artinya, Ye Yunfei memiliki beberapa seni bela diri dan seni bela diri yang sangat pintar. Seni bela diri dan seni bela diri semacam itu bahkan lebih cemerlang daripada yang diwarisi oleh keluarga Feng Yun. Patriark, jika keluarga kerajaan kita dapat memperoleh seni bela diri dan seni bela diri semacam itu, kekuatan keseluruhan pasti akan ditingkatkan. Tidak yakin, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan bergabung dengan jajaran pasukan teratas di Zhongsu, kata pria itu. Sang kaisar menunjukkan sedikit keserakahan di matanya. Kamu ingin membuat masalah. Leluhur tiba-tiba membuka matanya, menatap kaisar. Leluhur tua, kaisar terkejut. Bahkan jika Ye Yunfei benar-benar memiliki keterampilan dan seni bela diri yang luar biasa, menurutmu apakah dengan kekuatan kerajaan Wutang kita dapat bersaing dengan kekuatan teratas itu? Selain itu, Ye Yunfei mewakili Akademi Taois. Akademi Taois diciptakan oleh Taois melindungi dirinya sendiri, jadi tidak boleh diremehkan. Kerajaan Wutang kita tidak bisa tersinggung. Selain itu,
Saya merasa bahwa Ye Yunfei juga tidak boleh diremehkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia berani memprovokasi beberapa orang di Zhongzhou pada saat yang bersamaan. Top kekuatan, sampai sekarang, masih hidup dan sehat, putra ini tidak mudah. Singkatnya, keluarga kerajaan kita akan berdiri dan menonton masalah ini. Kata leluhur, suaranya sangat agung. Leluhur tua, aku mengerti. Kaisar mengangguk dengan cepat. Pegunungan Tianjing terletak di bagian utara Kekaisaran Wutang. Lebih dari selusin pegunungan yang terlihat seperti naga raksasa terhampar di tanah, membentuk pegunungan yang luas. Saya melihat ada gunung-gunung tinggi, bergulung-gulung, yang tampak begitu megah hingga tak terbatas. Potongan hutan lebat primitif ada di mana-mana, dan deru binatang serta burung terdengar tanpa henti. Di salah satu gunung, Ye Yunfei duduk bersila di puncak gunung, melepaskan kekuatan jiwanya jauh untuk melihat daerah pegunungan ini. Dalam jarak 400.000 meter di dekatnya, setiap gunung, setiap batu, setiap burung, setiap binatang, setiap rumput dan setiap pohon, semuanya masuk ke dalam persepsi Ye Yunfei tentang kekuatan jiwanya, seperti mengamati pola di telapak tangannya. 7 diaken Akademi Taois dan lebih dari 100 siswa berdiri di belakang Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan kagum. Diaken dan siswa ini semuanya diselamatkan oleh Ye Yunfei dari pasukan teratas di Zhongzhou. Melihat pemuda yang duduk bersila di depannya, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, ketujuh diaken itu mengenang bahwa pengalaman beberapa hari ini masih sangat mengejutkan dan sedikit sulit dipercaya. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yunfei memimpin mereka, dan menghancurkan pasukan teratas di Zhongzhou, lebih dari 30 benteng sekaligus. Jumlah properti yang dijarah sangat mencengangkan. Selain itu, sejumlah besar orang ditangkap. Sekarang, 7 diaken dan lebih dari 100 murid sangat mengagumi Ye Yunfei. Ketika mereka mengingat adegan di mana Ye Yunfei berurusan dengan para master di alam suanya, mereka semua merasa sedikit bersemangat. Apakah itu tahap awal alam suanya atau tahap tengah alam suanya, Ye Yunfei dapat menghancurkannya dengan kuat. Bahkan, Ye Yunfei memimpin 7 diaken untuk mengalahkan 2 master di tahap akhir alam cair yang dalam. Kedua master di tahap akhir alam suanya itu memiliki basis kultivasi mereka yang disegel oleh Ye Yunfei, dan mereka dipenjara. Ya, tepatnya ada 36 puncak dan 72 bukit kecil di pegunungan ini, yang bertepatan dengan jumlah 36 geng langit dan 72 setan bumi. Ini adalah medan khusus yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Baru saja, itu dapat digunakan untuk mengatur sejumlah besar 108 gangster surgawi. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sedang dirasakan dan disimpulkan dengan hati-hati. Tidak sampai 1 jam kemudian dia membuka matanya dan mengangguk. Aku akan membentuk kelompok formasi di area ini, dan aku butuh bantuanmu. Petik 2. Ye Yunfei berdiri, dan dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 cincin ruang terbang keluar, masing-masing melayang di depan 7 diaken dan lebih dari 100 siswa. Di antara lebih dari 100 cincin ruang angkasa, of itu adalah bahan formasi, dan ada juga sejumlah besar bendera formasi, bahan. Formasi itu dikumpulkan oleh Ye Yunfei dalam beberapa hari terakhir, bendera. Formasi itu disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri, selanjutnya. Kamu Yunfei, apakah kamu tahu cara membentuk formasi? Ketujuh diaken itu sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa di Profound Sky Continent, jumlah master formasi relatif kecil. Setiap penyihir arai sangat diterima. Para master formasi dengan keterampilan formasi yang sangat baik adalah tamu dari berbagai kekuatan besar dan sangat dihormati. Ikuti saja instruksiku. Sebaiknya kalian lebih cepat, semuanya, kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, mari kita bicara tentang bagaimana kita harus melakukannya. Ketujuh diaken semuanya mengangguk. Selanjutnya, 7 diaken dan lebih dari 100 murid di bawah pimpinan Ye Yunfei mulai bergerak dan sibuk di daerah pegunungan ini. Ye Yunfei pernah menjadi kaisar surga dan telah mempelajari berbagai jenis formasi besar di dunia, bahkan beberapa formasi ilahi yang masih tersisa dari masa lalu. Karena itu, level formasi Ye Yunfei jauh lebih tinggi dari kebanyakan master formasi di dunia. Sementara itu, di dekat pegunungan Tianjin, sejumlah besar prajurit telah berkumpul. Ada beberapa pasukan teratas di Zhongzhou dan prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Permintaan Ye Yunfei untuk menukar tawanan perang telah menyebar ke seluruh Zhongzhou.
Sangat mengejutkan bahwa seorang anak muda telah memprovokasi beberapa kekuatan teratas secara terbuka. Akibatnya, sejumlah besar prajurit telah datang satu persatu, siap untuk menyaksikan hasil akhir dari pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Pegunungan Tianjin telah menjadi pusat perhatian seluruh Provinsi Tengah. Kota terdekat dengan Pegunungan Tianjin disebut Kota Tianjin. Kota Tianjin berada di wilayah Kekaisaran Wutang dan merupakan kota terbesar kedua setelah kota Kekaisaran. Dalam beberapa hari terakhir, Kota Tianjin sangat ramai dan hampir dipenuhi oleh prajurit yang datang. Dalam aliran yang stabil, lihat, orang-orang dari Sekte Kamikaze datang. Terdengar suara di Kota Tianjin. Ketika kapal perang Sekte Kamikaze mendekat, semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin kapal perang. Orang-orang dari Sekte Kamikaze kemudian keluar dari kapal perang satu persatu. He Tiange, pemimpin generasi muda murid Sekte Kamikaze, juga hadir di sini. Kudengar kekuatannya sudah berada di tahap tengah alam suanya dan kekuatan tempurnya sangat kuat, kata seorang pria dengan sosok tinggi dan temperamen Zuo Jue, pria dengan mata secepat kilat, berjalan seperti naga dan harimau, berjalan di depan tim murid Kamikaze. Selain He Tiange, banyak murid terkenal dari generasi muda Sekte Kamikaze juga telah datang. Tampaknya kali ini, Sekte Kamikaze benar-benar mengirimkan semua elit mereka untuk menghadapi Ye Yunfei. Ucap seorang prajurit dengan takjub. Novel 9 Matahari, Bab 458. Lihat, anggota keluarga Feng Yun juga ada di sini. Teriak seseorang. Boom! Di langit, kereta datang dengan kecepatan sangat tinggi dan berhenti di langit di atas kota Tianjin. Kemudian, sekelompok anggota keluarga Feng Yun keluar dari kereta satu demi satu dan mendarat di kota Tianjin. Feng Yun Yuji, Feng Yun Rong, Feng Yun Ning. Banyak anak elit dari keluarga Feng Yun juga ada di sini. Teriak seorang prajurit. Selanjutnya, klan Xiao dan orang-orang dari Sekte Tianyan juga datang satu demi satu. Setiap faksi, banyak anak elit muncul, menimbulkan gelombang keheranan. Di kota Tianjin, hampir ada lautan manusia, dan hampir semua penginapan penuh. Ada sejumlah besar prajurit yang hanya tidur di tanah. Waktu Ye Yunfei setuju untuk bertukar tahanan adalah besok. Oleh karena itu, keempat kekuatan teratas itu menetap di kota Tianjin untuk saat ini, dan akan memasuki pegunungan Tianjin besok. Pada saat ini, jauh di dalam pegunungan Tianjin, Ye Yunfei memimpin 7 diaken dan lebih dari 100 murid, dan tetap sibuk di daerah pegunungan, mengatur sejumlah besar formasi. Formasi ini bergema satu sama lain dari jauh. Ada total 108 formasi, dan setiap formasi tersusun di puncak gunung atau bukit kecil. 108 formasi gangster surgawi akhirnya berhasil dikerahkan. Meskipun formasi besar ini tidak terlalu kuat, itu hanya dapat dianggap sebagai formasi tingkat rendah, tetapi hampir tidak digunakan untuk berurusan dengan master di alam gua. Itu cukup. Sebagian besar hari kemudian, Ye Yunfei berdiri di salah satu puncak yang lebih tinggi, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan 108 formasi, dan berkata pada dirinya sendiri. Bagi Ye Yunfei, formasi 108 gangster surgawi hanyalah formasi tingkat rendah. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini dan bahan formasi di tangannya, dia hanya bisa mengatur formasi tingkat rendah seperti itu. Tuan, sebenarnya, kamu juga bisa mengatur beberapa formasi hantu. Dalam ingatan saya, ada beberapa susunan hantu, saya dapat mencoba dan mengaturnya. Petik 2, Hu Miao tiba-tiba berkata, rubah langit primordial milik peninggalan kuno. Ada banyak warisan rasial yang terukir di darahnya. Saat ia tumbuh perlahan, warisan rasial ini akan muncul dalam ingatan. Oh, tanda tanya, Hu Miao, apakah Anda ingin mencoba mengatur formasi hantu? Ye Yunfei sedikit terkejut. Tuan, melihat formasi yang Anda atur, saya juga merasa gatal. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Saya memiliki beberapa bahan formasi di sini, yang dapat digunakan oleh Anda. Jawab Ye Yunfei. Kemudian, Hu Miao keluar dari alkimia batin dan muncul di samping Ye Yunfei. Ini adalah, petik 2, 7 diaken dan lebih dari 100 murid sangat terkejut ketika mereka melihat seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Ini, petik 2, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk bahan formasi dan menyerahkannya kepada Hu Miao. Tuan, saya akan mengaturnya sekarang. Petik 2, Hu Miao terkekeh,
berubah menjadi lampu hijau, menyala, dan mulai mengatur susunan hantu di area ini. Tuan, wanita cantik ini sebenarnya bernama Tuan Ye Yunfei. Petik 2, 7 diaken dan lebih dari 100 siswa tercengang. Setelah 1 jam, Hu Miao telah menggunakan semua materi formasi yang diberikan Ye Yunfei padanya. Sebanyak lebih dari 20 formasi ilusi telah diatur. Guru, formasi bahan terbatas formasi hantu ini semuanya versi yang dikurangi dan disederhanakan, dan kekuatannya hanya rata-rata, jadi mari kita puas dengan mereka. Petik 2, Hu Miao kembali ke sisi Ye Yunfei dan berkata, "Oke." Ye Yunfei mengangguk, ayo pergi lagi dan tangkap lebih banyak orang. Dengan cara ini, kita akan lebih percaya diri dalam bertukar tahanan besok." Petik 2, Ye Yunfei memandang ketujuh diaken itu, dan tersenyum. "Di mana kamu akan menangkap mereka?" Ketujuh diaken itu terkejut. "Saya percaya bahwa saat ini, orang-orang dari pasukan itu pasti telah tiba di dekat pegunungan Tianjing," kata Ye Yunfei. "Kali ini, masalahnya sangat besar, saya khawatir, akan ada ahli dari alam Dongtian yang datang," kata salah satu diaken dengan cemas. "Jangan khawatir, bahkan jika beberapa master dari alam surga gua datang, kita hanya perlu berhati-hati, dan tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah padaku," kata Ye Yunfei. "Oke, Ye Yunfei, ikuti perintahmu untuk semua tindakan. Jika bukan karena kamu, kami masih akan menjadi tahanan sekarang," kata seorang diaken. Keenam diaken lainnya juga mengangguk. Jadi, Ye Yunfei membawa 7 diaken dan lebih dari 100 murid, dan berjalan keluar dari pegunungan Tianjing di malam hari. Pada saat ini, di kota Tianjing, sebuah pesan menyebar. Lord Philadelphia dari kota Skyjin menyiapkan makan malam di mansionnya untuk para jenius muda dari klan Feng Yun, klan Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan, 4 kekuatan teratas. Dikatakan bahwa penguasa kota Fei adalah penguasa di tahap tengah alam Suanyai, yang bertanggung jawab atas kota Tianjin, dan dia dapat dianggap sebagai pengikut di Kekaisaran Wutang. Malam, di mansion tuan kota yang luas, lampu menyala terang dan sangat hidup. Sejumlah besar talenta muda berkumpul di sini untuk mengobrol dan minum. Banyak pelayan dan pelayan bola-bali di antara kerumunan yang hidup. Kali ini, selain 4 pemuda jenius dari pasukan teratas, banyak tokoh terkemuka di kota Tianjing juga menghadiri makan malam tersebut. Ada juga beberapa, terutama talenta muda luar biasa terkenal dari angkatan lain, yang juga diundang. Haha, malam ini, Tuan Fei sangat beruntung bisa mengundang begitu banyak talenta berbakat untuk berkumpul di sini. Saya sangat senang. Ayo, para jenius muda, sama-sama, minumlah sebanyak yang Anda mau. Di tengah aula, penguasa Philadelphia ditemani oleh selusin anak muda dengan temperamen luar biasa dan temperamen luar biasa, tersenyum di sekujur wajah mereka dan sering membujuk mereka untuk minum. Selusin atau lebih anak muda ini semuanya adalah jenius jahat yang terkenal di antara 4 kekuatan teratas. He Tiange, Feng Yun Yuji, Xiao Tianhao, Pou Yang Wei. Masing-masing dari mereka adalah master alam cair yang mendalam, dan masing-masing dari mereka terkenal di Zhongshu. Duduk bersamanya, selain Tuan Kota Philadelphia, juga pejabat senior rumah Tuan Kota, dan leluhur serta tetua sekte dari keluarga besar di kota Tianjin. Dapat dikatakan bahwa selusin atau lebih anak muda ini adalah protagonis dari perjamuan di istana Tuan Kota ini, keberadaan yang paling mempesona. Tentu saja, selain belasan anak muda ini, masih banyak prajurit muda lainnya, jumlahnya lebih dari 200. Ini bisa disebut pesta makan malam mewah. Oh, mansion Tuan Kota sedang mengadakan makan malam untuk 4 orang jenius yang luar biasa dari pasukan teratas. Hei, itu bagus. Petik 2. Saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang berjalan di jalan-jalan kota Tianjin. Setelah mendengar berita itu, dia tidak dapat menahan senyumnya, dan melihat ke arah kediaman Tuan Kota. Pemuda ini bukan siapa-siapa, selain Ye Yunfei. Setelah tiba di kota Tianjin, Ye Yunfei menemukan bahwa ada penguasa alam surga gua di kota Tianjin. Selain itu, ada lebih dari 1. Seharusnya dari 4 kekuatan teratas di Zhongshu. Namun, di Tianjin kota, prajurit jumlah mereka terlalu banyak. Ye Yunfei percaya bahwa setelah dia melakukan transformasi rahasia, selama dia berhati-hati, akan sulit bagi para master di gua untuk menemukan dirinya sendiri. Novel 9 Matahari,
Bab 459. Lihat, anggota keluarga Feng Yun juga ada di sini. Teriak seseorang. Boom! Di langit, kereta datang dengan kecepatan sangat tinggi dan berhenti di langit di atas kota Tianjin. Kemudian, sekelompok anggota keluarga Feng Yun keluar dari kereta satu demi satu dan mendarat di kota Tianjin. Feng Yun Yuji, Feng Yun Rong, Feng Yun Ning. Banyak anak elit dari keluarga Feng Yun juga ada di sini. Teriak seorang prajurit. Selanjutnya, klan Xiao dan orang-orang dari sekte Tianyan juga datang satu demi satu. Setiap faksi, banyak anak elit muncul, menimbulkan gelombang keheranan. Di kota Tianjin, hampir ada lautan manusia, dan hampir semua penginapan penuh. Ada sejumlah besar prajurit yang hanya tidur di tanah. Waktu Ye Yunfei setuju untuk bertukar tahanan adalah besok. Oleh karena itu, keempat kekuatan teratas itu menetap di kota Tianjin untuk saat ini, dan akan memasuki pegunungan Tianjin besok. Pada saat ini, jauh di dalam pegunungan Tianjin, Ye Yunfei memimpin 7 diaken dan lebih dari 100 murid, dan tetap sibuk di daerah pegunungan, mengatur sejumlah besar formasi. Formasi ini bergema satu sama lain dari jauh. Ada total 108 formasi, dan setiap formasi tersusun di puncak gunung atau bukit kecil. 108 formasi gangster surgawi akhirnya berhasil dikerahkan. Meskipun formasi besar ini tidak terlalu kuat, itu hanya dapat dianggap sebagai formasi tingkat rendah, tetapi hampir tidak digunakan untuk berurusan dengan master di alam gua. Itu cukup. Sebagian besar hari kemudian, Ye Yunfei berdiri di salah satu puncak yang lebih tinggi, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan 108 formasi, dan berkata pada dirinya sendiri. Bagi Ye Yunfei, formasi 108 gangster surgawi hanyalah formasi tingkat rendah. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini dan bahan formasi di tangannya, dia hanya bisa mengatur formasi tingkat rendah seperti itu. Tuan, sebenarnya, kamu juga bisa mengatur beberapa formasi hantu. Dalam ingatan saya, ada beberapa susunan hantu, saya dapat mencoba dan mengaturnya. Petik 2, Hu Miao tiba-tiba berkata, rubah langit primordial milik peninggalan kuno. Ada banyak warisan rasial yang terukir di darahnya. Saat ia tumbuh perlahan, warisan rasial ini akan muncul dalam ingatan. Oh, tanda tanya, Hu Miao, apakah Anda ingin mencoba mengatur formasi hantu? Ye Yunfei sedikit terkejut. Tuan, melihat formasi yang Anda atur, saya juga merasa gatal. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Saya memiliki beberapa bahan formasi di sini, yang dapat digunakan oleh Anda. Jawab Ye Yunfei. Kemudian, Hu Miao keluar dari alkimia batin dan muncul di samping Ye Yunfei. Ini adalah, petik 2, 7 diaken dan lebih dari 100 murid sangat terkejut ketika mereka melihat seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Ini, petik 2, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk bahan formasi dan menyerahkannya kepada Hu Miao. Tuan, saya akan mengaturnya sekarang. Petik 2, Hu Miao terkekeh, berubah menjadi lampu hijau, menyala, dan mulai mengatur susunan hantu di area ini. Tuan, wanita cantik ini sebenarnya bernama Tuan Ye Yunfei. Petik 2, 7 diaken dan lebih dari 100 siswa tercengang. Setelah 1 jam, Hu Miao telah menggunakan semua materi formasi yang diberikan Ye Yunfei padanya. Sebanyak lebih dari 20 formasi ilusi telah diatur. Guru, formasi bahan terbatas formasi hantu ini semuanya versi yang dikurangi dan disederhanakan, dan kekuatannya hanya rata-rata, jadi mari kita puas dengan mereka. Petik 2, Hu Miao kembali ke sisi Ye Yunfei dan berkata, oke, Ye Yunfei mengangguk, ayo pergi lagi dan tangkap lebih banyak orang. Dengan cara ini, kita akan lebih percaya diri dalam bertukar tahanan besok. Petik 2, Ye Yunfei memandang ketujuh diaken itu dan tersenyum. Di mana kamu akan menangkap mereka? Ketujuh diaken itu terkejut. Saya percaya bahwa saat ini, orang-orang dari pasukan itu pasti telah tiba di dekat pegunungan Tianjin. Kata Ye Yunfei, kali ini, masalahnya sangat besar, saya khawatir, akan ada ahli dari alam Dongtian yang datang. Kata salah satu diaken dengan cemas. Jangan khawatir, bahkan jika beberapa master dari alam surga gua datang, kita hanya perlu berhati-hati, dan tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah padaku, kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, ikuti perintahmu untuk semua tindakan. Jika bukan karena kamu,
kami masih akan menjadi tahanan sekarang, kata seorang diaken. Keenam diaken lainnya juga mengangguk. Jadi, Ye Yunfei membawa 7 diaken dan lebih dari 100 murid, dan berjalan keluar dari pegunungan Tianjing di malam hari. Pada saat ini, di kota Tianjing, sebuah pesan menyebar. Lord Philadelphia dari kota Skyjin menyiapkan makan malam di mansionnya untuk para jenius muda dari klan Feng Yun, klan Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan, 4 kekuatan teratas. Dikatakan bahwa penguasa kota Fei adalah penguasa di tahap tengah alam Suanyai, yang bertanggung jawab atas kota Tianjin, dan dia dapat dianggap sebagai pengikut di Kekaisaran Hutang. Malam, di mansion tuan kota yang luas, lampu menyala terang dan sangat hidup. Sejumlah besar talenta muda berkumpul di sini untuk mengobrol dan minum. Banyak pelayan dan pelayan bolak-balik di antara kerumunan yang hidup. Kali ini, selain 4 pemuda jenius dari pasukan teratas, banyak tokoh terkemuka di kota Tianjing juga menghadiri makan malam tersebut. Ada juga beberapa, terutama talenta muda luar biasa terkenal dari angkatan lain, yang juga diundang. Haha, malam ini, Tuan Fei sangat beruntung bisa mengundang begitu banyak talenta berbakat untuk berkumpul di sini. Saya sangat senang. Ayo, para jenius muda, sama-sama, minumlah sebanyak yang Anda mau. Di tengah aula, penguasa Philadelphia ditemani oleh selusin anak muda dengan temperamen luar biasa dan temperamen luar biasa, tersenyum di sekujur wajah mereka dan sering membujuk mereka untuk minum. Selusin atau lebih anak muda ini semuanya adalah jenius jahat yang terkenal di antara 4 kekuatan teratas. He Tiange, Feng Yun Yuji, Xiao Tianhao, Ouyang Wei. Masing-masing dari mereka adalah master alam cair yang mendalam, dan masing-masing dari mereka terkenal di Zhongsu. Duduk bersamanya, selain Tuan Kota Philadelphia, juga pejabat senior rumah Tuan Kota, dan leluhur serta tetua sekte dari keluarga besar di kota Tianjin. Dapat dikatakan bahwa selusin atau lebih anak muda ini adalah protagonis dari perjamuan di istana Tuan Kota ini, keberadaan yang paling mempesona. Tentu saja, selain belasan anak muda ini, masih banyak prajurit muda lainnya, jumlahnya lebih dari 200. Ini bisa disebut pesta makan malam mewah. Oh, mansion Tuan Kota sedang mengadakan makan malam untuk 4 orang jenius yang luar biasa dari pasukan teratas. Hei, itu bagus. Petik 2. Saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang berjalan di jalan-jalan kota Tianjin. Setelah mendengar berita itu, dia tidak dapat menahan senyumnya, dan melihat ke arah kediaman Tuan Kota. Pemuda ini bukan siapa-siapa, selain Ye Yunfei. Setelah tiba di kota Tianjin, Ye Yunfei menemukan bahwa ada penguasa alam surga gua di kota Tianjin. Selain itu, ada lebih dari 1. Seharusnya dari 4 kekuatan teratas di Zhongsu. Namun, di Tianjin kota, prajurit jumlah mereka terlalu banyak. Ye Yunfei percaya bahwa setelah dia melakukan transformasi rahasia, selama dia berhati-hati, akan sulit bagi para master di gua untuk menemukan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei lahir di era yang sama denganmu, itu adalah kesedihannya. Haha, ayo, izinkan saya bersulam untuk semua jenius muda. Petik 2. Philadelphia tertawa dan berkata, mengangkat gelasnya dan bersulang. Dia tahu bahwa setiap pemuda jenius di depannya ini akan menjadi orang penting di Megatron State di masa depan, dan akan bermanfaat untuk berteman baik dengan mereka. Hehe, semuanya, menurut kalian seru gak sih membicarakan perang di atas kertas seperti ini? Jika Ye Yunfei benar-benar datang di depan Anda, saya tidak tahu, apakah Anda masih berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria berpenampilan biasa berjalan perlahan dan berkata dengan suara keras. Hah, semua orang sedikit terkejut, semua melihat pemuda yang datang tanpa diundang ini. Anda harus tahu bahwa pada perjamuan yang diselenggarakan oleh Lord of Philadelphia secara langsung, keempat jenius muda yang paling mempesona dari kekuatan teratas duduk. Yang lain tidak berani mendekati dengan santai. Sekarang, anak kecil yang tidak dikenal ini benar-benar berani datang tanpa diundang dan mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Pemuda ini tidak lain adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan jubah Tianjing untuk langsung melewati ruang dan memasuki rumah Tuan Kota. Anak muda, dari sekte mana kamu berasal? Lord of Philadelphia sedikit mengernyit, menunjukkan ketidaksenangan. Apakah penting dari faksi mana aku berasal? Ye Yunfei tersenyum ringan. Bocah ini memiliki wajah yang sangat baik. Semuanya,
siapa yang mengenalinya? Pada saat ini, Ouyang Wei, penjahat dari Sekte Tianyan, berkata dengan lantang. Aku tidak tahu. Semua orang di meja menggelengkan kepala. Anak muda, siapa kamu? Semua orang yang saya undang malam ini adalah pemuda jenius terkenal dari berbagai sekolah. Kenapa tidak ada yang mengenalimu? Nada suara penguasa Philadelphia menjadi lebih tajam. Kamu ingin mengundangku? Aku khawatir, aku tidak cukup memenuhi syarat. Ye Yunfei tersenyum tipis, dan perlahan mendekat. Oke, sepertinya kamu di sini untuk membuat masalah. Di Kota Emas, seseorang berani datang ke rumah Tuan Kota untuk membuat masalah. Benar-benar berani. Ayo, hancurkan. Tuan Kota Fei adalah sangat marah. Segera, lebih dari selusin pria kuat berbaju hitam berlari ke aula dan bergegas menuju Ye Yunfei. Selusin atau lebih pria kuat berbaju hitam ini semuanya adalah kekuatan alam Zuyuan. Bang, bang, bang. Setelah selusin tamparan keras, tubuh selusin pria kuat berbaju hitam terbang pada saat yang sama, dan jatuh dari aula. Lakukan, pada saat yang sama menerbangkan selusin atau lebih pria kuat berbaju hitam, Ye Yunfei mengirimkan transmisi suara ke Hu Miao, Huang Chang, dan 7 diaken. Langsung, Hu Miao menggunakan ilusi, Huang Chang menggunakan keterampilan hantu, menutupi meja anak muda yang ditemani oleh Tuan Fei Cheng sendiri. Setelah berkali-kali pelatihan, sekarang, ilusi Hu Miao dan keterampilan hantu Huang Chang menjadi semakin mahir, dan kekuatan yang dapat mereka tunjukkan secara alami menjadi semakin kuat. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Kecepatan pedang jiwa surgawi sangat cepat, dimungkinkan untuk menyerang beberapa prajurit sekaligus. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menampilkan roda totem 9 istana, roda bundar yang menyilaukan muncul, dan binatang berkepala 9 meraung pada saat yang sama, melepaskan paksaan bergulir, seperti jurang seperti laut, untuk menekan semuanya, arah. Tertawa, Void Blade memotong dan mengenai salah satu jenius muda. Pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan jenius muda lainnya mencekiknya. Booming, lengan Ye Yunfei membesar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi sepasang lengan raksasa yang panjangnya 10 meter dan setebal naga. Lebih dari 15 juta kati kekuatan fisik dicurahkan tanpa syarat, memukuli dan memukuli selusin jenius muda tanpa pandang bulu. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Ye Yunfei hampir menggunakan segala cara. Pada saat yang sama dengan tembakan Ye Yunfei, 7 diaken Akademi Pelindung Dao juga dikirim dari menara hantu oleh Ye Yunfei, dan bergegas menuju salah satu jenius muda pada saat yang sama. Kecelakaan ini terjadi begitu tiba-tiba, buat semua orang tidak terduga. Novel 9 Matahari, Bab 460. Seluruh mansion Tuan Kota hampir terguncang oleh guncangan yang terus-menerus. Berdengung, serangkaian guncangan terdengar, diiringi dengan jeritan. Di tempat itu, 7 jenius muda yang lemah terjebak oleh sepasang lengan raksasa Ye Yunfei, menyegel kultivasi mereka, dan mengirim mereka ke menara hantu. Masih ada 6 jenius muda dengan kekuatan yang luar biasa, hampir tidak terkalahkan. Ye Yunfei, 7 diaken, Hu Miao, dan Huang Chang menyerang ke 6 jenius muda tersebut. Di antara mereka, serangan Huang Chang paling aneh dan sulit dipertahankan. Dia berubah menjadi bayangan hitam samar, tiba-tiba muncul di belakang salah satu jenius muda, dan menyebarkan awan kabut besar hantu, menenggelamkan jenius muda tersebut. Setelah jenius muda itu ketakutan, dia menamparkan balik dengan telapak tangannya. Namun, Huang Chang langsung menyelam ke dalam tanah dan menyatu dengan tanah, kemudian meraih kaki jenius muda itu, membantingnya ke tanah, dan menariknya ke bawah. Ini adalah pertama kalinya jenius muda menemukan metode serangan yang sangat aneh. Terperangkap dalam ketidaktahuan, kakinya tiba-tiba tenggelam. Mengaum, jenius muda ini sangat marah, dan semua kekuatan spiritualnya dicurahkan, langsung membuat Huang Chang menjauh darinya. Namun, saat jenius muda ini hendak bergegas keluar dari tanah, pukulan raksasa Ye Yunfei seperti tas gunung kecil, jatuh dari langit, secepat kilat, beberapa pukulan berturut-turut, seperti Wei Kamole, menghantam seluruh tubuh jenius muda itu ke tanah, darah menyembur dari mulut dan hidung. Kemudian, dengan tangan besar, Ye Yunfei menarik jenius muda itu keluar dari tanah, menyegel kultivasinya, dan mengirimnya ke menara hantu. Sudah terlambat, tapi cepat. Ye Yunfei, 7 diaken, Hu Miao,
dan Huang Chang bekerja sama, dan hanya dalam beberapa detik, mereka merebut lebih dari setengah dari meja jenius muda yang duduk bersama penguasa Philadelphia. Hanya tersisa 4, yang paling kuat. Mereka adalah He Tiange, Ouyang Wei, Xiao Qingwu, dan Feng Yun Yuji. Keempat pelaku kejahatan muda ini memiliki kekuatan tingkat menengah dari alam cair yang dalam, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya dapat mengalahkan alam cair yang mendalam tahap akhir yang biasa. Apalagi kemampuan reaksi semua orang sangat cepat. Ye Yunfei menyadari bahwa tidak mudah menangkap keempat monster muda ini dalam waktu singkat. Tangkap orang lain, bergerak lebih cepat, sebanyak yang kamu bisa tangkap. Ye Yunfei berteriak ringan, kemudian, Sai, Ye Yunfei, 7 diaken semua berbalik dan bergegas menuju jenius muda lainnya di mansion Tuan Kota. Untuk perjamuan malam ini, Lord of Philadelphia mengundang lebih dari 200 talenta muda. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan talenta muda lainnya. 2 lengan raksasa Ye Yunfei, seperti 2 naga tebal, diayunkan ke depan dan ke belakang, meraih beberapa. Kamu Yunfei, mati. He Tiange dan 4 pelaku kejahatan lainnya sangat marah, dan mereka menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk menyerang Ye Yunfei. Namun, ketika Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, kecepatannya sangat aneh, setiap langkahnya adalah teleportasi. Keempat pelaku kejahatan ini dengan putus asa mengikuti di belakang Ye Yunfei, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar Ye Yunfei, dan mereka bahkan tidak menyentuh setengah dari pakaian Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak melawan mereka sama sekali, tetapi pergi untuk menangkap orang lain. Nah, kakekku adalah penatua agung dari Sekte Tianyan. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menyuruh kakekku untuk membunuhmu. Petik 2. Seorang pria muda berbaju biru menatap sepasang lengan naga raksasa Ye Yunfei. Wajahnya berubah pucat dan kakinya bergerak-gerak ketakutan, lembut, berseru ngeri. Oh, kakekmu adalah tetua agung dari Sekte Tianyan. Itu benar, cepatlah ke sini. Telapak tangan raksasa Ye Yunfei mencengkeram pemuda berbaju biru itu. Awalnya, melihat kekuatan pemuda berbaju biru ini, Ye Yunfei mengira dia hanyalah karakter kecil di tahap awal pembangunan Yuanjing, jadi dia tidak berencana untuk buru-buru menangkapnya. Tanpa diduga, dia menyatakan dirinya sebagai keluarga. Dalam sekejap mata, setengah dari jenius muda di istana Tuan Kota ditangkap oleh Ye Yunfei dan dikunci di menara hantu. Karena Ye Yunfei, 7 diaken, dan Hu Miao, gerakan Huang Chang semuanya berada di puncaknya. Karena itu, keseluruhan proses sebenarnya sangat singkat. Secara keseluruhan, dari awal hingga sekarang, hanya butuh selusin napas. Ada beberapa orang yang bahkan belum sadar. Ye Yunfei, aku tahu, dia pasti Ye Yunfei. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Segera, wajah yang lain berubah drastis, dan mereka akhirnya mengerti mengapa pemuda yang tidak diketahui asalnya ini begitu gila untuk menangkapnya. Dia adalah Ye Yunfei. Lari, ini bukan masalah besar. Kami menjadi sasaran Ye Yunfei. Para jenius muda yang tersisa ketakutan satu persatu, dan berlari keluar dari rumah Tuan Kota dengan putus asa. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Kamu berani menangkap jenius muda yang aku undang. Pada saat ini, penguasa Philadelphia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak pada Ye Yunfei dengan sangat panik. Tahukah Anda, kali ini jamuan malam, semua tamu yang diundang oleh Lord of Philadelphia adalah para jenius yang relatif terkenal atau anak muda yang mulia di antara 4 kekuatan teratas. Sekarang, dengan insiden sebesar itu, begitu banyak pemuda jenius yang jatuh ke tangan Ye Yunfei, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Awalnya, dia secara khusus mengatur jamuan malam untuk para jenius muda dari 4 kekuatan teratas. Niat awalnya adalah untuk menjilat para jenius muda ini, terutama 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. Jika dia benar-benar bisa menjilat dengan 4 kekuatan teratas ini, maka tidak banyak orang di Zhongzhou yang berani memprovokasi dia di masa depan. Saya khawatir statusnya di kerajaan Wutang juga akan naik dalam garis lurus. Namun, tanpa diduga, sekarang, hal seperti itu terjadi. Hehe, Lord Philadelphia, ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih. Kumpulkan talenta-talenta muda ini. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Pencuri muda Ye Yunfei, kamu pantas mati. Petik 2, Philadelphia memimpin eksekutif tingkat tinggi dari mansion Tuan Kota, dan bergegas menuju Ye Yunfei seperti orang gila. Namun,
Tuan kota Philadelphia ini hanyalah seorang master di tahap tengah alam Suanyai. Bagi Ye Yunfei, itu bukan merupakan ancaman sama sekali. Dengan satu pukulan, Ye Yunfei memaksa penguasa kota Philadelphia dan pejabat senior rumah penguasa kota untuk mundur. Pencuri muda Ye Yunfei mati. He Tiange, Ouyang Wei, Xiao Qingwu, dan Fen Yun Yuji, 4 monster muda, juga bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Fiu, Ye Yunfei mundur selangkah dan menjauhkan diri dari mereka berempat. Saat ini, boom, 5 atau 6 gelombang energi menakutkan menghantam kediaman tuan kota dari segala arah. Booming, rumah tuan kota tidak tahan sama sekali, mulai runtuh, hancur, batu bata dan ubin beterbangan, dan lumpur dan batu terciprat. Seluruh mansion tuan kota tampaknya berada di tengah topan, dan semuanya runtuh, hancur, dan kemudian dipelintir menjadi berkeping-keping. Ini sangat menakutkan, seorang master dari alam surga ada di sini. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Pergi, Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah tanpa ragu-ragu. Ye Yunfei tahu bahwa jika master dari alam Dongtian itu bergegas, saya khawatir kelompoknya tidak akan dapat melarikan diri. Sebelum 7 diaken datang, mereka sudah diinstruksikan oleh Ye Yunfei. Begitu dia mendengar teriakan Ye Yunfei, dia langsung mendekat. Ye Yunfei memindahkan mereka ke menara hantu. Kemudian, ia langsung kabur keluar angkasa dan menghilang. Pencuri kecil Ye Yunfei berhenti. Tuan kota Fei bergegas lagi dengan pejabat tingkat tinggi dari rumah tuan kota, mencoba menghentikan Ye Yunfei, tetapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Sudah berakhir kali ini. Tuan Fei Cheng melihat ke tempat Ye Yunfei menghilang, wajahnya pucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa membayangkan betapa marahnya keempat pemimpin teratas itu ketika Ye Yunfei menangkap begitu banyak jenius muda. Dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. He Tiange, Ouyang Wei, Xiao Qingwu, dan Fen Yun Yuji, 4 monster muda, semuanya memiliki wajah yang sangat suram. Sebelumnya, mereka semua menyatakan di depan umum bahwa mereka bisa mengalahkan Ye Yunfei dengan satu gerakan. Namun, sekarang Ye Yunfei datang dan menangkap begitu banyak orang di depan mereka berempat tidak ada hubungannya. Ini setara dengan tamparan telanjang di wajah. Bersambung.